Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rifali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sebuah proyek dan proses-proses yang akan dilakukan dalam proyek itu, yang dari awal sampai pada proses akhir atau penyelesaiannya. Kita langsung mulai saja. Di sini nama proyeknya itu proyek pembuatan website e-commerce pada toko Wanda, dan kita klik di sini. Di sini ada proses-prosesnya yang akan dilalui untuk pembuatan websitenya. Prosesnya untuk proyek pembuatan website e-commerce pada toko Wanda menghabiskan waktu 60 hari yang akan dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2022. Proses pertama yang kita lalui itu adalah proses persiapan analisa dan desain sistem aplikasinya yang akan menghabiskan waktu 13 hari yang akan dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir tanggal 18 tahun 2022. Di dalam proses persiapan analisa dan desain sistem aplikasi terdapat bagian-bagian acaranya atau proyeknya. Yang pertama itu meeting dan wawancara dengan pihak klien membahas proyek yang memakan waktu 1 hari dari tanggal 1 Januari 2022 kemudian ada selanjutnya membentuk sebuah tim project yang akan dilakukan sebelum proyek dimulai. Yang ketiga ada membuat flowchart dan use case diagram yang akan memakan waktu 2 hari. Selanjutnya membuat sequence diagram memakan waktu 2 hari juga. Selanjutnya membuat activity diagram yang akan memakan waktu 2 hari. Selanjutnya membuat kelas diagram yang akan berlangsung 2 hari, dan selanjutnya membuat entity relationship diagram atau ERD makan waktu 2 hari. Selanjutnya, jika ini sudah selesai semua, lanjut pada bagian kedua atau proses kedua, yaitu desain aplikasi web. Di bawahnya ada membuat desain web yang memakan waktu 8 hari yang akan dimulai dari tanggal 19 bulan 1 tahun 2022. Jika ini sudah selesai, lanjut pada tahap kedua, yaitu dokumentasi hasil desain web yang akan makan waktu 3 hari. Selanjutnya proses penyerahan desain kepada klien yang akan memakan waktu 3 hari. Jika tahap kedua sudah selesai, lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, yaitu tahapan programming. Tahapan programming di sini ada programming web yang akan mencakup front end dan back end yang memakan waktu 21 hari yang akan dimulai pada tanggal 8 Februari 2022 atau tanggal 8 bulan 2 2022. Setelah itu
Jika ini sudah selesai, selanjutnya membuat dokumentasi program web yang akan berlangsung selama 2 hari. Dan jika proses ini sudah selesai, maka lanjut ke proses keempat, yaitu pengetesan program yang sudah dibuat pada tahap ketiga. Di tahap ini ada pengetesan program web yang dibuat, yaitu tes selama 3 hari. Selanjutnya pemberian list perbaikan error jika masih ada yang error, memakan waktu 3 hari. Dan dokumentasi testing aplikasi web yang akan makan waktu 1 hari. Dan yang terakhir, penutupan. Dan proses penutupan itu adalah proses penyerahan aplikasi sistem. Aplikasi sistem akan makan waktu 2 hari. Dan terakhir, pendokumentasian akhir kepada klien yang akan makan waktu 1 hari. Selanjutnya, di sini ada predecessor atau keterkaitan dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Kita ambil contoh di sini, membentuk sebuah tim project. Di sini ada tulisan 3 yang artinya membentuk sebuah tim project akan berlangsung setelah meeting dan wawancara dengan pihak klien sudah beres, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk membentuk sebuah tim project. Selanjutnya ada membuat flowchart dan use case diagram. Saya isi 4, yang artinya membuat flowchart dan use case diagram akan dibuat setelah membentuk tim project sudah dibuat. Lanjut membuat sequence diagram di predecessor 5, artinya membuat sequence diagram akan dibuat setelah membuat flowchart dan use case diagram. Yang ke lanjut, activity diagram akan dibuat sini 6, akan dibuat setelah membuat sequence diagram. Lanjut membuat class diagram yang 7, artinya class diagram akan dibuat setelah membuat activity diagram. Dan terakhir membuat ERD yang di sini 8, yang artinya akan dibuat setelah kelas diagram selesai dibuat. Dan lanjut ke menu desain web di sini 9, yaitu menu desain web akan dibuat setelah ERD kelas web atau telah selesai dibuat. Lanjut dokumentasi akan dilakukan sesudah desain web sudah selesai dibuat, begitupun seterusnya. Lanjut, saya akan disini akan menjelaskan tentang critical path method atau disingkat CPM. Dimulai dari start masih 000, langkah 1 yang memakan waktu 1 hari, dan 1 hari. Dan langkah kedua adalah memakan waktu 2 hari, dan totalnya 3 hari. Begitupun seterusnya sampai 60 hari selesai dibuat. Dan dari sini yang ini yaitu jangka waktu mundur dari akhir sampai dari
Jadi proses dari akhir akan dikurang, ini akan berkurang sampai ke atas, sampai ke titik awal lagi. Itu akan jalur mundur dari CPM nya. Itulah penjelasan dari CPM. Selanjutnya kita kembali ke project, scroll atas, habis itu kita akan melihat ke jalur kritisnya. Inilah penampakan jalur kritisnya untuk proses dari awal sampai pada akhirnya, sampai dengan selesai. Itulah penampakan dari jalur kritis pada proyek ini. Kembali ke ground shotnya, itu ke sumber daya. Di sini ada beberapa sumber daya manusianya. Untuk satu, sistem analis, tipenya work, itu artinya bekerja. Di sini ada beberapa tim material, itu untuk bangunan dan kos untuk biaya. Di sini sistem analis akan saya beri inisial SA dengan max unit 100%, dengan standar per harinya 150.000, dengan uang lembur 150.000. Kedua, ada programmer, statusnya pekerja, disingkatnya saya singkat jadi PLJ. Di sini 300%, 3 orang, untuk standar per harinya 200.000, dan uang lembur 200.000. Harusnya ada desainer, tipenya work 100%, untuk standar per harinya 170.000, dan uang lembur 170.000 jika ada lembur. Kita ada tester, tipenya sama work, max unitnya 200% atau 2 orang, dengan standar rate 150.000, dengan jika lembur 150.000. Yang kelima ada dokumentator, yang statusnya work, dengan max unit 100%, dengan standar 100.000 per hari. Dan ada manajer proyek, yang statusnya pekerja juga, dengan max unit 100%, dengan 200.000 per hari. Selanjutnya, terakhir kita akan mengarah kepada RAB atau rencana anggaran biaya. Di sini untuk proyek pembuatan website e-commerce pada toko Wanda akan menghabiskan 81.360.000 dengan keterangan seperti di bawah ini. Untuk proses persiapan analisa dan desain sistem aplikasi akan menghabiskan 16.800.000, dengan manajer proyek 1.600 untuk 1 hari. Dan di sini ada manajer proyek juga, ini manajer proyek untuk 2 hari, jadi kosnya 3.200.000. Terus ada sistem analis, di sini ada untuk membuat project meletakkan sistem analis dengan waktu 2 hari, jadi biayanya 7.400.000. Untuk membuat sequence diagram, saya meletakkan sistem analis dengan waktu 2 hari, jadi anggarannya 2.400.000.
udah mendapat activity, membuat test diagram, membuat entity relationship diagram atau ERD, akan dilakukan oleh sistem analis dengan waktu sama-sama 2 hari dengan anggaran 2.400.000. Jadi total pada langkah pertama itu menghabiskan 16.800.000. Lanjut pada desain aplikasi web atau langkah kedua, desainer dengan masa kerja 8 hari, jadi total anggarannya 10.880.000. Selanjutnya dokumentasi hasil web akan dilakukan oleh dokumentator selama waktu 3 hari, jadi anggarannya 2.400.000. Selanjutnya untuk jika sudah selesai, desainer akan menyerahkan proses penyerahan desain kepada klien, memakan waktu 3 hari. Takutnya ada masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan, jadi totalnya 4.080.000. Tahap selanjutnya, tahap ketiga, itu tahap programming. Di sini saya menetapkan programmer untuk membuat programming web yang memakan waktu 21 hari, jadi anggarannya 33.600.000. Dan untuk dokumentasi hasil programming webnya akan dilakukan oleh dokumentator dengan anggaran 1.600.000 selama 2 hari. Selanjutnya tahap keempat, pengetesan program web yang dibuat akan dilakukan oleh tester selama 3 hari yang akan memakan biaya 3.600.000. Selanjutnya ada pemberian list perbaikan error yang akan dilakukan oleh tester yang akan membutuhkan waktu 3 hari dengan anggaran 3.600.000. Selanjutnya dokumentasi testing aplikasi web akan memakan waktu 1 hari yang akan dilakukan oleh dokumentator dengan anggaran 800.000. Jadi total untuk langkah ini 8 juta. Proses penutupnya, untuk proses penyerahan spesifikasi sistem akan dilakukan oleh manajer proyek dengan waktu 2 hari dengan anggaran 3.200.000. Dan langkah terakhir, pendokumentasian akhir yang akan memakan waktu 1 hari yang akan dilakukan oleh dokumentator dengan anggaran 800.000. Jadi akan pada langkah kelima akan menghabiskan 4 juta. Langkah keempat akan menghabiskan 8 juta. Langkah tahap 3 atau langkah ketiga akan menghabiskan dana 3.035.200.000. Langkah kedua akan menghabiskan dana 17.360.000. Dan tadi proses pertama atau langkah pertama akan menghabiskan dana 16.800.000. Jadi untuk total keseluruhan proyek menghabiskan dana 81.360.000. Jadi itulah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.